Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati ada Pak Nana, ya, Ketua KPUD Depok. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita hari ini. Hadir bersama saya ada Bang Buniyani, ya, dari Wakil Ketua Umum DPP. Ini sudah kenal lah semua, ya. Semua yang saya hormati, saya banggakan, ya, pengurus, ada Bang Bahtiar, struktur DPD, ya, mungkin DPC, dan tentunya bacalek-bacalek Partai Umat dari dapil yang ada di seluruh wilayah Depok. Jadi kalau provinsi kita ada berapa? Ada 9 orang. 9 orang. 9 kursi, ya, kalau provinsi. Kalau kabupaten kota? 6. 50 tuh. 50. DPR RI yang 50, ya. Ya mungkin supaya ini kan saling mengenal, ya. Yang berkenan yang provinsi mungkin angkat tangan. Provinsi, ya. Hampir datang semua, ya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ini yang kabupaten, yang kota. Yang kota Depok, ya. Kota Depok, ya. Oke. Alhamdulillah. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum nanti kita dengar dari Pak Nana, saya ingin mengabarkan, ya, alhamdulillah kemarin sebelum tanggal 9 Juli saya menyempatkan untuk berkeliling ke beberapa wilayah. Ya, ada 8 wilayah atau 9 wilayah di Sumatera, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya. Jadi bisa saya kabarkan, insya Allah, alhamdulillah, kader-kader kita, sahabat-sahabat kita, insya Allah siap untuk berjuang semuanya seperti sahabat-sahabat di sini. Jadi tugas kita, ya, itu tentu selalu menata dan saling mengingatkan, ya, bahwa niat perjuangan ini tentu di jalan Allah, ya, semata-mata untuk memperoleh ridho dari Allah. Karena ini satu-satunya yang akan memperkuat kita. Kalau niat kita nanti sudah sifatnya duniawi atau materialistis, kita akan terpecah, akan menyebar. Kalau kata Pak Muhammad Nasir, akan memilih jalannya sendiri-sendiri, karena satu mengejar posisi, satu mengejar, ya, mungkin harta dan segala macam, pasti akan berpisah. Tapi kalau satu titik keridhaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun jalan yang kita tempuh itu nanti dengan cara kita masing-masing, insya Allah kita akan bertemu di satu tujuan, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin mengingatkan diri saya pribadi, juga kita semua, ya. Jadi kalau kita perhatikan apa tujuan Nabi Muhammad diutus, ya. Karena kita ini kan pengikutnya, kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam minimal ada 3 ayat, salah satunya di At-Taubah ayat 33, yang lain juga ada di Shaf ayat 9, kemudian juga Al-Fat ayat 28. Ini bunyinya ada potongan ayat yang sama. Jadi kalau ini saya bacakan ayat 33 At-Taubah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi ayat ini memberikan kita satu pengetahuan penting, ya. Alasan mengapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini bahwa Nabi Muhammad punya misi, ya, selain membawa petunjuk berupa Al-Qur'an dan Sunnah tadi, ya, kemudian dan membawa agama kebenaran, ya, agama Islam ini, itu untuk kemudian menjadi satu sistem yang dimenangkan atau sistem yang superior terhadap sistem yang lain, ya, agama Islam tadi. Jadi di sini bahasa adalah untuk memenangkan atas yang lain. Jadi kata kuncinya memenangkan. Di ayat yang lain juga kita pahami bahwa Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Tapi minimal ada 3 ayat, ya, tadi saya sampaikan, atau ayat 33, kemudian Shaf ayat 9 dan Al-Fat ayat 28. Itu mengatakan ada redaksi alat dini kullihi, ya. Jadi liyudhhirahu alat dini kullihi. Jadi menjadi sistem yang superior atas sistem yang lain. Ya, superior di sini adalah menang. Kalau ada menang, maka ada pertandingan. Ada sesuatu perjuangan, ada pertempuran.
Ya kan? Ada juara 1, 2, 3 karena ada kalau kita biasa perlombaan segala macam. Ada perjuangan. Jadi Nabi Muhammad diturunkan, ya, artinya diutus ini untuk suatu perjuangan, ya, supaya Islam ini kemudian menjadi kafah, menjadi utuh, ya, diterapkan nilai-nilainya ya, dalam kehidupan kita, mulai dari skala yang kecil maupun hingga yang skala kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang untuk kita pahami dulu. Mengapa? Karena takutnya kita kemudian salah fokus. Apalagi sekarang kita fase-fase nanti menentukan nomor urut, menentukan dapil dan segala macam. Lupa bahwa kita sedang ada dalam pertandingan atau pertempuran atau perjuangan. Kita bahkan tidak tahu siapa lawan, siapa kawan. Kalau di ayat ini diberikan petunjuk, ya, walau karihal musyrikun. Ya. Jadi yang tidak suka di sini, ya, simbol orang yang tidak suka pada kita itu apa? Yaitu musyrikun di sini. Ya, orang-orang yang syirik. Ini bisa kita perluaslah tafsirnya. Ya, ini dalam orang-orang yang kemudian melahirkan berbagai macam bentuk kezaliman, ya, multidimensional kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang kita perjuangkan, al-amru bil adli wa nahyu anidz dzulmi, tegakkan keadilan lawan kezaliman. Kita renungkan dulu, ya. Sudah paham betul? Sudah paham belum dalam pertempuran ini siapa kawan, siapa lawan kita? Jangan sampai lawan kita anggap kawan, jangan sebaliknya juga, ya, kawan kita anggap lawan. Sekarang sedari pendirian kita berteriak lantang, kita ingin berjuang, ya, untuk memenuhi seruan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sebagaimana Al-Imran 104, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Kita memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun, membuat barisan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kita pahami bahwa semangat amar ma'ruf nahi munkar insya Allah relevan dalam kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, mungkin sosial yang terbatas, ya, masyarakat yang relatif terbatas. Ketika kita berbicara kehidupan berbangsa dan bernegara, kita berbicara masalah penegakan keadilan. Ya, kita berbicara pada skala yang lebih besar. Maka seruan yang kedua adalah al-amru bil adli wa nahyu anidz dzulmi. Ini bapak-bapak terutama sering kita mendengar innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya. Setiap sholat Jumat itu, ya, di An-Nahl 90 dan beberapa ayat. Semua ini termaktub di ART kita, di mukadimah kita. Nah, mari kita pahami, ya, siapa yang kita lawan? Yang kita lawan adalah kezaliman. Itu apa? Dan siapa yang kita lawan? Siapapun yang kemudian mendukung kezaliman tersebut. Kawan kita, sahabat-sahabat kita di sini, ya, kita diingatkan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayinat. Setelah datang keterangan yang jelas dariku al-bayinat, jangan kamu berselisih, bercerai-berai, ya. Jadi insya Allah Jawa Barat, terkhusus lagi Depok ini, kita punya harapan besar. Tapi dimulai dari menyadari dulu, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW seutuhnya, yang menyadari bahwa yang dihadapi adalah kezaliman, dan siapapun itu yang mengusung kezaliman, ya, yang menegakkan kezaliman, itu yang kita hadapi. Inilah pertarungan yang kita lanjutkan, identitas yang dilanjutkan, ya, sejak zaman Nabi, estafetnya terus bertalian lewat zaman. Ada masa peradaban Islam naik, ada masa peradaban Islam turun. Kita ini bagian dari zaman saat ini. Jadi jangan sampai kita berbicara mimpi yang besar, ya, suatu yang harapan yang besar, tapi di dalam sendiri kita ini masih kadang lupa sahabat-sahabat perjuangan kita, satu barisan yang sama. Ya, sebagaimana diseru Ali Imran 104, diingatkan oleh Allah langsung di 105 Ali Imran 105 tadi. Wala takunu kalladzi, jangan sampai bercerai-berai, jangan berselisih setelah perintah untuk berhimpun. Karena Allah tahu betul tipologi kita. Ya, jadi saya tentu mengamati, ya. Jadi saya harapkan nanti ini direkam, disampaikan ke grup khusus Depok. Ya, potensi besar di Depok, terutama ini juga sentrumnya umat Islam. Ya, jadi kita harus menjadi prototipe, harus menjadi role model bahwa umat Islam bisa bersatu. Sepakat, ya? Jadi sampaikan agenda pertama adalah persatuan. Kita menyolidkan barisan. Insya Allah ini sudah sebagian besar berkumpul, yang lainnya juga harus turut, ya. Sekarang sekali lagi nomor urut dan segala macam sepakat.
Yang penting itu kapal Partai Umat sampai pada tujuan. Itu dulu, karena membawa berbagai macam agenda. Al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi. Percuma kita semua nanti mengatakan itu, tapi kita sendiri di dalam kemudian sudah saya nomor 1, kalau enggak saya keluar. Saya dapil ini, kalau enggak saya keluar. Ya. Ini mindset lama. Ya, ini cara lama yang akan membuat ini nasihat dari Pak Amin, nasihat dari Ustadz Hadi Hidayat, saya pernah segala macam tokoh-tokoh kita, ya pendiri-pendiri kita. Ya, memang ya kita sebagai partai baru nanti ada proses kristalisasi, ya seleksi alam. Kalau kata Pak Nasir, undang-undang alam. Ya, tapi kita harapkan ini saling mengingatkan, ya secara kolektif. Ayo, ya. Jadi jangan sampai namanya aku, ya saya itu muncul pertama. Ya, kalau itu dirikan saja perusahaan, ya gitu. Tapi ini kita mendirikan satu perjuangan, melanjutkan apa yang sudah dilakukan Rasulullah SAW. Ya, jadi tujuan kita mulia. Ini kita ingin ke Senayan, ya khusus yang RI terutama. Apa? Dari sanalah kita ingin memperbaiki undang-undang, bahkan melahirkan undang-undang. Kita doakan sahabat-sahabat kita juga berjuang lewat eksekutif pilkada. Harapannya dari undang-undang yang dibuat eksekutif dan juga legislatif, dari tanda tangan yang berupa peraturan daerah segala macam, kemudian melahirkan kebijakan yang menegakkan keadilan di negeri ini. Dari situlah kita berharap ridha Allah semata. Amin. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan salah fokus, ya. Jadi kita sekarang akan diuji pada fase ini dengan kesulitan kita. Tapi insya Allah saya yakin, Depok ini akan menjadi satu percontohan bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di belahan Indonesia yang lain, insya Allah. Ya. Nah kemudian waktu kita pendek, ya nanti kita akan dengarkan dari Pak Nana, tapi sudah ya kita tahu garis besarnya, waktu kita tidak banyak, jadi mulailah bergerak, ya kemudian lakukan langkah small step by small step, langkah kecil dengan langkah kecil. Ya, sekarang fasenya seperti itu. Ya. Kemudian lakukan apapun yang bisa kita kemudian berkenalan dengan masyarakat. Yang pertama tentu kita perlu memperkenalkan Partai Umat dulu. Ya, bagaimanapun, ya, karena di era informasi sekarang berseliweran, setiap hari itu ada 2 kuintilin data. Ya, 2 kuintilin itu nolnya itu di atas triliun, beberapa jeda di atas triliun. Ya, tabungan Bapak Ibu berapa kalau akhir bulan? Nolnya. Ya mungkin, atau nol semua. Ya. Itu kalau saya mahasiswa dulu, akhir bulan nol semua Bu. Ya. Nolnya banyak. Gitu. Ya kita mungkin, alhamdulillah ya kalau nolnya ada berapa? 6, 7, 8 ya mungkin. Ya, kita amin ya, kita doakan ya 9 gitu. Ya. Jangan nol semua, ada angka di atas nol di ujung kiri gitu ya. Itu 2 kuintilin berseliweran setiap hari. Artinya apa, ini sangat warawiri ya. Kita perlu setiap saat menyampaikan bahwa ada partai baru, Partai Umat, asasnya Islam rahmatan lil alamin. Kita inklusif, merangkul seluruh umat. Tokoh-tokoh kita di timur sana, pendiri-pendiri kita, pengurus kita, saudara-saudara Nasrani. Ya, di Bali ada yang Hindu, di Papua putra daerah semua rata-rata, ya, Jamie Morin dan segala macam ya. Itu semua bagian dari Partai Umat sejak awal. Jadi kita Islam rahmatan lil alamin. Kita mengusung politik identitas Islam, politik yang berbasis nilai-nilai Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Ya, ini Fusilat ayat 33 itu dasar kita berpolitik identitas Islam. Politik identitas Islam itu politik yang berbasis nilai-nilai Islam. Artinya nilai moralitasnya, norma baik dan benarnya itu absolut berdasarkan Quran dan Sunnah. Tidak ada perubahan lintas zaman, lintas tempat. Jadi kita akan jauh dari relativisme, ya, sesuatu yang relatif situasional, ya, atau bahasa literaturnya sekularisme. Karena kita sudah mantap dasarnya. Insya Allah kita tidak perlu ragu, ya dengan narasi yang mungkin itu dibelokkan, politik identitas berbahaya, yaitu identitas yang apa? Tapi kalau identitas Islam itu justru pegangan kita. Islam rahmatan lil alamin, sebagaimana tujuan Nabi Muhammad juga diutus ke muka bumi. Demikian sahabat-sahabat semua. Jadi
sekarang ingat ya, kita harus merapatkan barisan kita dan selalu menjaga secara kolektif, mengingatkan niat kita tadi yang mungkin akan berbelok-belok, yang namanya manusia, naik turun hatinya juga, tapi mari saling mengingatkan. Yang penting kapal ini sampai dulu ya. Kita berharap nanti insya Allah lolos threshold 4% ya, sehingga kita ya insya Allah sehingga mimpi kita tadi untuk al-amru bil adli wa nahyu anidz dzulmi itu bisa menjadi sesuatu yang nyata ya, langkah-langkah konkret untuk memperbaiki negeri ini secara bersama dengan anak bangsa yang lain. Jadi, alhamdulillah ada Pak Nana di sini ya, tentu beliau sebagai penyelenggara, kita yakin ya nanti kolaborasi antara penyelenggara, kita sebagai peserta dan juga nanti pengawas ya, itu kolaborasi yang apik akan melahirkan tadi ya pemilu sebagaimana kita harapkan yang berdasarkan 6 tadi, yang jurdil dan insya Allah dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya Pak, kan kita setuju 5 tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar, jangan ditunda-tunda maksudnya. Ya gitu. Kiranya demikian, sahabat-sahabat semua, saya doakan semuanya sehat selalu, insya Allah. Nanti saya insya Allah akan terus sampai akhir acara. Tapi ini memang di DPP ini lagi ada rapat tentang bacalek. Jadi nanti seandainya ya saya tidak bisa ikut full, nanti saya mohon maaf. Tapi ini kan saya akan terus ikut sambil memantau kabar dari DPP. Ya. Kira demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.